Mama, tante, paman, cepatlah. Kamu pelan-pelan dong. Dan. Ciao, ciao. Gak apa-apa kan? Cepat bangun. Dan. Bener gak, Pak? Aku gak apa-apa, Emma. Bener gak, Pak? Dan. Kamu gak apa-apa kan? Gak apa-apa, cuma kaget aja. Chunfeng, Sebelasan. Aku bilang, kamu kok gak hati-hati sih? kamu masih hidup. Kak. Masih hidup. Yun Xiu. Kamu masih hidup. Kamu masih hidup. Kenapa nggak cari aku? Kamu masih hidup, bikin aku khawatir aja. Yun Xiu. Aku kira kamu udah mati. Ma. Dan, cepat panggil papa. Dia papamu. Cepat panggil papa. Ma, bukannya katanya papa udah mati? Papamu emang udah mati, tapi sekarang dia hidup lagi. Tadi aku bilang, kalau ada jodoh, meski jauh pasti ketemu. Itu maksudnya, cepat panggil papa. Ini anakmu, Dan, cepat panggil papa. Jangan bengong dong, Kak. Ini anakmu sama Yun Xiu. Anakku sama Yun Xiu. Anakmu, Dan. Chunfeng. Nak, kamu gak apa-apa kan? Gak apa-apa. Gak apa-apa ya, baguslah. Yun Xiu. Ini Guo Xiaoyu. Istriku. Ini anak perempuanku, Cao Cao. Ngomong apa sih? Tahun itu, setelah aku terluka. Yun Xiu, hello. Aku Guo Xiaoyu. Dulu Chunfeng sering cerita tentang kamu. Senang bertemu denganmu. Liao Chunfeng. Kawan Liao Chunfeng dan Guo Xiaoyu. Akhirnya kalian datang juga. Pasti lelah ya di perjalanan? Mau kemana? Dunia ini luas, pria seharusnya menjelajah dunia. Semoga segera mendengar kabar kamu menaklukkan dunia. Kepala Stasiun He. Kami baru tahu sebelum berangkat. Atasan kami yang akan datang bernama Hitong. Tak disangka ternyata kamu. Sudah terbiasa, jadi terus dipakai. Hanya beberapa kenalan yang tahu He Jiangshan. He Jiangshan. Kamu sudah tahu tentang Liao Chunfeng, kan? Saya baru tahu pagi ini. Atasan saya baru telepon dan memberitahu. Belum sempat memberitahu kamu. Kamu tahu kan kerahasiaan pekerjaan kita? Chunfeng, Xiaoyu, teman-teman masih menunggu. Ayo kita pergi. Selamat jalan, ciao ciao.
Yun Siu. Saya akan melapor dulu, nanti saya jelaskan semuanya. Tak perlu dijelaskan, sudah jelaskan. Chun Feng, nanti saja kita bicara lagi. Chun Feng, ayo pergi, ayo. Ayo naik mobil. Yun Xiao, Kak 11-an, tolong bantu saya. apapun itu, Kak, saya siap membantu. Bantu saya pindah dari rumah keluarga Liao. Yun Xiao, Saya tidak bisa tinggal satu atap dengan kakakmu dan keluarganya. rumah kita banyak. Rumah sebanyak apapun, tetap milik keluarga Liao. Tapi Dandan juga anak keluarga Liao. Baiklah, kalian tidak mau bantu, saya cari cara sendiri. Ayo pergi, layang-layang belum diambil. Lihat layang-layang yang rusak, ayo, mama akan memperbaikinya. Yun Xiao. Qiuyu, jangan lihat Yun Xiu terlihat tenang. Amarah di hatinya bisa membakar tembok kota. Kenapa kamu harus pindah? Jangan pindah. Liao Chunfeng sudah menikah dan punya anak. Kita tetap tidak pindah. Kita memang tinggal di rumah keluarga Liao. Sekarang dia bawa istri dan anaknya kembali. Kamu pikir saya masih berani tinggal di sana? Dandan juga keturunan keluarga Liao. Tapi saya bukan menantu keluarga Liao. Saya tinggal di sana tidak pada tempatnya. Yun Xiu, bukan paman tidak ingin kamu tinggal. Paman takut kamu tidak nyaman. Ya, Kenapa saya merasa orang tua tidak suka saya dan Dandan? bukan. Mau kamu tinggal di sini? Itu sudah cukup. Saya suka tinggal di rumah kita, lebih nyaman. Kalau begitu tinggallah. Terima kasih, Tante. Anak ini, Tuan Lau ini berani menikah dengan istri. Jika Leo masih hidup, pasti dia akan mematahkan kakinya. Paman, bisakah kita tidak membicarakan ini? Bantu saya pindah dulu. Saya tidak bisa terus tinggal dengan orang Liao itu. Hei Niu datang. Ayah, ada apa? Pasang gerobak besar untuk bantu Yun Xiu pindah. Pindah kemana? Ke rumahmu. Benarkah? Kenapa tidak mau? Saya mau. Cepat pergi. Yun Xiu sudah sampai. Singkatnya, kita harus berkomitmen pada kepentingan partai dan negara. Dengan tekad dan keberanian yang besar. Tidak mengecewakan ketua Dai dan kepala Hi. Serta harapan dan kasih sayang mereka kepada kita. Bersama-sama berusaha. Untuk perjuangan partai dan negara. Baik. Mama, kenapa kita harus pindah? Mama tidak mau tinggal lagi, tidak ada alasan khusus. Mama, di sini bagus, rumahnya banyak, halamannya luas. Dandan, bersihkan halamannya. Mama bilang, bangun pagi dan bersihkan halaman. Hari ini meski sudah malam, kamu tetap harus membersihkan halaman untuk saya. Tahu apa yang bisa membersihkan halaman? Sapu. Pakai tenaga.
Wakil Kepala Liao. Apa yang kamu katakan tadi sangat berbobot. Terutama kalimat terakhir. Bersama-sama berusaha untuk perjuangan partai dan negara. Kepala terlalu memuji, ini semua kata-kata tulus saya. Duduk, duduk, duduk. Jika ada yang tidak tepat, mohon kepala memberikan petunjuk. Petunjuk tidak perlu, sekarang kita meski hubungan atasan dan bawahan. Tapi hari ini, kita tidak akan membicarakan urusan kerja, hanya urusan pribadi. Saya ingin berbicara denganmu tentang adik saya, Yun Siu. Saya adalah kakaknya dan juga paman dari Dandan. Paman. Bukankah begitu? Ya, seharusnya begitu. Saya ingin menyatakan dulu. Mungkin nanti ada beberapa kata saya yang terdengar kasar. Tapi tolong pahami perasaan saya. Dan, meskipun kita bertengkar hebat hari ini, jangan sampai mempengaruhi kerja kita di masa depan, dalam hal kerja. Kita harus benar-benar bersatu. Seserius itu? Saya ingat waktu saya pergi dulu. Kamu dan adik saya mengadakan pernikahan, kan? Tapi adik saya bilang kalian bertengkar dan kamu kabur. Kenapa bertengkar? Dulu kamu datang ke Gang Suiche untuk apa? Mencari anggota Partai Revolusi untuk membalas dendam ayah saya. Ayahmu punya kumis kecil, kan? Ayahmu mengalami 2 kali percobaan pembunuhan oleh Partai Revolusi. Saya ikut dalam percobaan pembunuhan kedua, saya melempar 2 granat. Melempar ke ruang tamu kalian dan membunuh ayahmu. Sampai Taier memberitahu latar belakangmu. Saya baru tahu. Ternyata kamu benar-benar anaknya Higuiki. Hitau Hua. Pergi. Chun Feng. Apakah kamu malu mengatakan alasan kalian bertengkar? Yun Siu tidak mengatakan apa-apa padamu, kan? Urusan antara suami istri. Bagaimana mungkin dia marry sa Naiman member saya? Karena Yun Siu tidak mengatakan apa-apa, maka saya juga tidak akan membicarakannya. Baik. Meskipun saya adalah kakak Yun Siu, tapi karena kalian berdua tidak mau membicarakan alasan bertengkar, maka saya tidak akan bertanya lagi. Saya ingin bertanya padamu, Liao Chunfeng. Setelah kamu pergi, apakah kamu pernah memikirkan adik saya? Apakah pernah? Bagaimana dia hidup sendirian? Apakah pernah? Apakah dia mengandung anakmu? Kalau bilang tidak memikirkan, itu bohong. Lalu kenapa kamu masih menikah dan punya anak? Karena saya. Karena apa? Jangan berbohong padaku, kita semua bekerja di bidang ini. Meskipun berbohong adalah hal biasa bagi kita, itu juga adalah jimat pelindung kita. Tapi kebiasaan berbohong begitu saja harus dibiasakan. Di dalam hati harus ada keyakinan yang kuat. Hanya dengan memiliki keyakinan yang kuat ini, semua kebohongan ini bisa dimaafkan. Orang biasa berpikir bahwa berbohong itu memalukan. Tapi siapa yang tidak berbohong? Bedanya hanya tingkatannya saja. Ada yang bohong besar, ada yang bohong kecil.
Tapi aku bisa jamin padamu, aku tidak pernah berbohong di depan wanita yang kucintai. Karena menurutku, berbohong dalam hal perasaan adalah yang paling memalukan. Bagaimanapun, dalam hal ini, aku yang salah terhadap Yunsiu. Hanya salah. Ketika kamu berjalan-jalan di kuil Konfusius dengan Kuo Xiaoyu, apakah kamu benar-benar tidak punya waktu untuk mencari tahu di mana adikku? Apakah kamu benar-benar tidak punya kesempatan untuk mencari di mana dia? Apakah kamu pernah mencari tahu, pernah mencari? Jangan cari alasan, katakan saja padaku. Cari atau tidak? Tidak. Adikku bukan anjing, kamu begitu saja tidak peduli. Katakan padaku kenapa? Katakan padaku. Mama, kita pindah kemana? Pindah ke tempat Paman Heinyu. Lalu rumah ini kita tinggalkan? Pintu rumah ini jangan pernah dimasuki lagi. Mama, apakah karena kamu bertemu orang itu di gerbang kota hari ini, kita jadi harus pindah? Orang itu bukan manusia. He Zanzang. Aku juga ingin bertanya satu hal padamu. Katakan. Menurutmu, apa arti cinta bagimu? Kasihan. Lalu mana yang lebih penting, cinta atau keyakinan? Keyakinan. Seharusnya keyakinan. Aku tidak ingin banyak membela diri. Aku hanya ingin menjelaskan. Menurutku, seseorang tanpa keyakinan, jika hanya untuk hidup, itu hanya naluri hewan. Sama sekali tidak ada arti hidup. Alasan aku bersama Kuo Xiaoyu adalah karena kami berdua memiliki keyakinan yang sama. Tapi dalam hal ini, Yunsiu ini. Yunsiu kenapa? Aku tidak bermaksud menyalahkan Yunsiu sama sekali. Maksudmu adikku tidak punya keyakinan? Keyakinan adik saya adalah dia percaya pada cinta. Hanya karena dia tidak menemukan mayatmu. Jadi dia selalu percaya kamu tidak mati. Dia sendiri membesarkan Danda. Di sana menunggumu selama 10 tahun. 10 tahun. Saya akan bicara dengan Yunsiu. Dia seharusnya orang yang bijaksana. Saya beritahu kamu, wanita yang paling bijaksana sekalipun tidak akan tahan dengan pengkhianatan seorang pria. Saya ingin kamu memberikan penjelasan kepada adik saya, agar dia bisa hidup dengan baik di 11-an. Hidup dengan baik di Gang Suiche. Benar-benar tidak menyangka. Tidak menyangka kepala stasiun Hitonghi adalah He Jiangshan. Kakaknya Yunsiu. Barusan kamu bicara lama dengan kepala stasiun Hi. Pasti membicarakan Yunsiu. Saya juga tidak menyangka. Yunsiu benar-benar masih di Gang Suiche. Yang lebih tidak disangka. Bahkan ada dandan. Ayah, ibu, kenapa kalian berdua harus saling menatap tanpa bicara? Ketika Cao Cao sedang bicara. Anak kecil tidak boleh menyela, tahu tidak? Tahu, tapi ibu. Barusan kamu dan ayah hanya saling menatap, tidak bicara. CAO. Ayah ibu sekarang mau bicara hal penting. Kamu diam ya.
Saya benar-benar tidak tahu tentang Dandan. Lalu bagaimana kamu akan menghadapi Dandan ke depannya? Saya ingin memperlakukannya dengan baik. Kamu bisa mengerti saya. Yang lebih penting adalah bagaimana menghadapi Yunsiu. Saya sudah memikirkan 1000 kemungkinan sebelumnya. Tapi tidak menyangka kenyataannya seperti ini. Yunsiu juga tidak mudah. Dia menunggumu selama 10 tahun. Xiaoyu, jika hal ini terjadi padamu, apa yang akan kamu lakukan? Saya juga tidak tahu. Intinya kita harus memperlakukan mereka dengan baik. Pulang yuk, pulang yuk. Ini mau pindah rumah ya? Saya turun lihat dulu. Saya temani kamu. Tidak perlu, tidak perlu. Kamu temani Cao Cao di mobil saja. Hei Niu mau pergi kemana? Dandan, ayo papa peluk. Mama. Mama, bukannya papa sudah meninggal? Dandan, kamu masih kecil, banyak hal yang belum kamu mengerti. Beberapa orang hidup tapi seperti sudah mati. Yunsiu, aku yakin Dandan adalah anakku. Dandan bukan anakmu. Dandan aku temukan di jalan. Sebenarnya bukan ditemukan, tapi muncul dari celah batu. Seperti San Wukong. Aku juga sudah minta orang untuk mengantarkan kuncinya ke kamu. Sudah mengurus rumahmu selama 10 tahun. Halaman dan rumah dibersihkan sampai bersih, selimut juga sudah dijemur. Hari ini hari yang baik, cocok untuk pindah. Jangan lupa bilang ke Liao Juren. Kamu sudah naik jabatan, punya istri dan anak. Katanya jago tembak, tapi kunci saja tidak bisa tangkap. Minggir. Yunsiu, kamu mau pergi kemana? Mau pergi kemana urusanku? Aku tidak mungkin. Tinggal bersama Dandan dan kalian. Jangan pindah, aku akan tinggal di stasiun intelijen. Stasiun intelijen itu bisa disebut rumah? Mana bisa sebaik rumah besar keluarga Liao ini? Sudah, jangan pindah. Minggir, anjing baik tidak menghalangi jalan. Ayo, Hei Niu. Yunsiu, kita harus bicara serius suatu saat. Baik, waktu selalu ada. Tunggu sampai aku senang. Cao Cao, masuk ke dalam. Halamannya dibersihkan sampai bersih. Papa, kenapa halaman rumah kita besar sekali? Suka tidak? Saka. Wakil Kepala Stasiun Barat Laut Fuxing Shi. Ya, dia Liao Chunfeng bersama istrinya. Khusus datang dari Nanjing ke-11-an untuk melapor. Kamu bilang Chunfeng ini. Yunsiu, bagaimana nanti? Liao Chunfeng masih harus melewati aku. Cao Cao, masuk sini.
Chen Feng. Ini ayahmu, kan? Iya. Xiao, kemari. Hati-hati, pelan-pelan. Lihat itu kakekmu, panggil kakek, pintar sekali. Halaman dan rumah dibersihkan sampai bersih, selimut juga sudah dijemur. Chen Feng. Kamu mencium apa? Ciumlah. Ada aroma matahari. Ini mungkin baru saja dijemur oleh Yun Xiu. Chen Feng. Sebenarnya saya pikir, Yun Xiu ini wanita yang cukup besar hati. Cao. Kemari, tidur di sini malam ini, ya? Liao Chunfeng. Paman Sui. Liao Chunfeng. Xiao Yu, ini Paman Sui saya. Halo, Paman Sui. Paman Sui, kami baru saja kembali. Belum sempat mengunjungi Anda. Biarkan kedua orang ini menghindar. Saya ada yang ingin bicara dengan Anda. Ciao. Paman Sui, Anda ingin berbicara dengan saya. Tentang Yun Xiu, kan? Kamu brengsek, masih berani kembali. Masih berani bawa istri dan anak kembali. Kamu sudah membanggakan keluarga, ya? Naik pangkat, pejabat besar. Wakil Kepala Stasiun Fuxingxi. Paman Sui. Jangan panggil saya Paman Sui, kamu brengsek. Kamu pergi selama 10 tahun, meninggalkan janda dan anak yatim di sini. Kamu pergi selama 10 tahun, kamu senang di luar sana. Naik pangkat dan kaya. Tapi pernahkah kamu berpikir, di Gang Suiche, masih ada istri yang pernah menikah denganmu? Dan anak yang kamu tanam sendiri, semua bilang kamu sudah mati. Dia selalu yakin kamu masih hidup, dan kamu memang masih hidup. Paman Sui. Kalau kamu mau panggil saya Paman Sui juga tidak apa. Kalau begitu ceritakan pada Paman Sui kamu. Apakah kamu tega membiarkan Yun Xiu tinggal di rumah Feng Sanwa? Sementara kamu dan istri ini tinggal dengan anak. Nyaman di halaman besar ini. Saya akan coba membujuk Yun Xiu lagi. Kalau tidak bisa, kami akan pindah kembali ke stasiun intelijen. Biarkan Yun Xiu tinggal kembali di sini. Baiklah, bagaimanapun saya tidak peduli, tapi saya punya satu syarat. Kamu harus hidup bersama Yun Xiu. Kalau tidak, kamu harus pergi dari Gang Suiche dan jangan pernah kembali. Liao Chunfeng. Dulu kamu bilang ingin ikut ekspedisi utara, mewujudkan ambisi kamu. Kabur tengah malam, saya kagum kamu seperti pria sejati. Tapi kali ini kalau kamu berani merusak hal ini, saya akan memandang rendah kamu seumur hidup. Hati-hati, adik. Kamu tidak mencari kakak, kakak juga akan mencari kamu. Cari aku buat apa? Terus kamu cari aku buat apa?
minum ayo. Enggak, abang tahu kamu karena apa? Karena dia Liao Chunfeng udah balik. Bahkan udah nikah sama punya anak, kan? Abang odar merahin dia, suruh dia kasih penjelasan ke kamu. Penjelasan apa? Kamu mau dia gimana? Gimana? Abang mau suruh dia cerai. Hari ini kita nggak bahas itu. Minum aja sama abang, oke? Ayo. Jangan tuang lagi, cewek. Abang tahu kamu sedih. Siapa bilang sedih? Aku seneng kok. Aku akhirnya ngerti sama seorang lelaki. Ayo, abang. Udah, gak usah ngomong, minum aja. Oke, abang temenin kamu minum. Abang juga kesel. Aku gak kesel, cuma pengen minum aja. Ayo, makan. Aku bilang cewek. Kamu udah minum 2 botol. Kenapa nggak ada satu kata pun yang nyalahin Liao Chunfeng? Nggak ada. Itu karena kamu belum pernah benar-benar mencintai seseorang. Maksud kamu apa? Kalau kamu pernah mencintai, kamu mikirnya nggak sesimpel itu. Nggak sesimpel itu. Karena kamu mencintai Liao Chunfeng. Jadi kamu memaafkannya. Nggak bisa dibilang memaafkan. Nggak bisa benci. Tapi air mata di hati ini terus mengalir. Parasamu abang Jerdy. Abang juga pernah mencintai seseorang. Abang bilang, mencintai seorang wanita. Benar, terus mencintai seorang wanita. Qiuyu sama 11-an udah nikah beberapa tahun. Kamu masih mencintai Qiuyu. Kamu udah mabuk, aku buatin teh buat kamu. Kamu jelasin ke aku, tadi kamu bilang masih mencintai seorang wanita. Kamu bilang Qiuyu, kan? Udah bertahun-tahun berlalu. Aku kira kamu udah ngerti sama Qiuyu. Udah lepas. Ini odar lepas kan? Lepas apa? Udah, nggak usah bahas ini lagi. Kamu nggak lepas, masih mikirin dia. Makanya kamu nggak nikah lagi, kan? Aku tidak ingin menikah. Kamu harus menikah. Kamu tidak memikirkan dirimu sendiri, kamu memikirkan ayah kita. Jiwa ayah kita di surga, dia masih berharap kamu bisa meneruskan keluarga He. Meneruskan keturunan. Aku. Adik, kamu tahu tidak, sebenarnya di hati kakak sudah tidak ada tempat untuk wanita lain. Tidak bisa menampung lagi. Masih saja romantis, kamu hebat ya. Sudah, jangan bicara ini lagi. Hari ini kita hanya minum. Minum dengan baik, lupakan semua yang lalu. Lupakan semuanya. Minum sampai mati. Lagi. Masih sakit tidak? Tidak sakit. Masih bilang tidak sakit, hampir bengkak. Kenapa Paman Sui bisa sekeras itu? Paman Sui adalah seniorku. Dia melihatku tumbuh besar. Dia juga ayah angkat Yun Xiu. Aku bisa mengerti tindakannya.
Selain itu, bagaimana kita harus menghadapi Yunxiu? Kita juga harus memikirkan bagaimana menghadapi Sui Chesiang. Aku pikir, waktu pasti bisa menghilangkan semua kebencian. Dan juga kepala stasiun He, dia adalah atasan kita. Pekerjaan kita ke depannya. Ini tidak perlu dikhawatirkan. Karena Yunxiu akan merasa tidak puas dengan kita. Tapi aku pikir dia tidak akan membawa perasaan ini ke dalam pekerjaan. Chunfeng, bagaimana kalau kita minta bantuan ayahku untuk memindahkan kita berdua? Jangan sampai terjadi. Sekarang 11-an adalah kunci perubahan nasib Cina. Di sini ditempatkan pasukan Barat Laut Yang Hucheng, pasukan Timur Laut Xiang Sueliang, dan juga Partai Komunis Shanbei. Ketiga kekuatan ini sangat penting. Kalau tidak, Bos Dai tidak akan memindahkan kita berdua ke stasiun Barat Laut Fuxingxi. Kita tidak bisa karena masalah pribadi. Meninggalkan medan perang. Dan juga di Nanjing, aku sudah merasakan. Kota kuno 11-an memiliki suasana seperti badai akan datang. Ini adalah kesempatan besar untuk menunjukkan bakat kita. Bagaimana bisa lari dari medan perang? Kamu bilang baru sampai di 11-an sudah mengalami banyak hal. Sudahlah, kamu sudah lelah seharian, tidurlah yang nyenyak. Kamu temani Cao Cao tidur dulu. Aku belum bisa tidur. Kepala stasiun He bilang, kita tidak perlu bekerja selama 2 hari ini. Atur urusan rumah. CAO. Benar, kita harus mencari orang yang bisa dipercaya. Membantu kita menjaga Cao Cao. Baiklah, tenang saja. Aku sudah memikirkan hal ini sejak lama. Biarkan Paman Feng dan Bibi Li yang menjaga Cao Cao. Pasti akan merawatnya seperti cucu mereka sendiri. Jaga Cao Cao, tenang saja. Baik. Dengar ada orang memanggil di tepi sungai. Jangan-jangan paman mengirim uang. Sampai di tepi sungai, lihatlah. Kenapa ada seorang pemuda yang tidak dikenal? Sudahlah, nyanyianmu jelek sekali, jangan nyanyi lagi. Aku tidak tahu kalau ternyata aku bisa minum sebanyak ini. Pokoknya tidak pernah mabuk. Sudahlah adik, kamu sudah mabuk bilang begitu. Hidup jarang sekali bisa mabuk. Kamu ingat tidak? Puisi-puisi bagus itu kan? Salah, kemarahan juga bisa menghasilkan penyair. Kebahagiaan juga bisa menghasilkan puisi bagus. Benar, kebahagiaan juga bisa menghasilkan penyair. Adik, bagaimana kalau kita sempatkan kembali ke Baoji? Memberi ayah kita uang kertas, aku harus memberitahu ayah. Aku sekarang sudah menjadi kepala stasiun Fuxingxi. Bagaimana menurutmu? Kakak, aku ingat waktu itu. Ketika kamu di Baoji, kamu suka seorang gadis, namanya apa ya? Bukan burung gereja, apa ya? Apa itu? Aku sudah bilangkan. Kamu tidak boleh membicarakan hal-hal lama. Aku akan memberitahu ayahmu sekarang. Aku sekarang bagaimana? Aku sekarang bagaimana? Bukankah aku baik-baik saja? Aku punya anak. Aku juga sudah menemukan kakakmu. Kita harus memberikan uang kertas untuk ayah kita. Aku akan memberitahu ayah, aku sudah menemukan kakakku. Aku juga sudah punya anak, aku juga kepala pabrik tepung. Adik, Kita harus memberikan uang kertas untuk ayah kita. kita tidak bisa melakukannya sekarang. Aku belum tahu bagaimana memberitahu ayah tentang dirimu. Kamu bilang saja pada ayah, aku bisa minum banyak. Minum berapapun tidak mabuk. Lebih baik nanti saja, kembali ke Baoji baru melakukannya.
Ayah, aku sangat ingin berbicara denganmu. Aku bakal bakar kertas sembari ngobrol sama kamu. Nggak bisa, aku pengen ngobrol sama ayah sekarang. Aku mau bakar kertas buat ayah. Malam ini kamu mau keras mana, Adi? Aku mau bakar kertas. Kamu duduk dulu. Di sini kan ada kertas. Kertas ini bagus buat dibakar. Ini bukan kertas buat dibakar, ini kertas buat nulis. Ini kan ada kotak-kotak, garis-garisnya. Kita tulis semua yang mau kita bilang di sini. Ayah bakal jelas bacanya. Kak, kamu yang nulis. Aku nulis apa? Tulisan kamu bagus. Kamu yang nulis. Kalau gitu aku yang nulis, kamu jangan nangis lagi ya. Kamu tulis, ayah, aku kangen kamu. Ayah, aku kangen banget sama kamu. Aku nggak bisa ketemu kamu lagi, aku kangen banget. Ayah, aku kangen banget sama kamu. Kamu bilang ini Liao Chunfeng. Kenapa dia bisa bawa cewek pulang? Kasihan Yunxiu dan Dandan. Pokoknya aku nggak mau ngurus Liao Chunfeng lagi. Nasib Yunxiu memang sial. Dia lagi curhat sama kakaknya. Curhat gimana juga cuma nangis, nggak selesai masalahnya. Oh ayah. Sebenarnya Chunfeng sama Yunxiu nikah duluan. Gua xiao ya bela kangen. Secara logis Yunxiu harusnya istri pertama. Kamu bilangnya gampang. Yunxiu bisa terima ada istri kedua? Kata orang, satu gunung nggak bisa ada dua harimau. Tidur aja. Ayah, surat yang aku sama kakak tulis buat kamu udah kamu baca belum? Ayah, aku sama kakak minum buat kamu. Ayah, kami berdua minum buat kamu. Ayah. Kamu mati dengan tragis. Ayah, di surat nggak ada tulis soal balas dendam. Karena aku nggak berguna. Sampai sekarang aku belum nemu pembunuh kamu. Adikku di Gang Shuiche bertahun-tahun juga belum nemu. Ayah, jangan-jangan alamatnya kamu salah tulis, pembunuhnya nggak di Gang Shuiche. Ayah. Dulu kamu nyelamatin aku, dorong aku ke lorong rahasia. Aku malu banget. Bukan malu, tapi nggak enak. Selama bertahun-tahun membunuhmu, karena ini, selama bertahun-tahun. Aku malu untuk pergi ke Baoji dan membakar kertas untukmu, ayah. Jika aku tidak bisa menemukan pembunuhmu, meskipun aku mati,
Aku malu untuk dikubur bersamamu, ayah. Aku malu, ayah. Aku membuatmu malu, ayah. Kakak, mari kita bersulang untuk ayah kita. Ayah. Bersulang. Aku sudah lama tahu siapa yang membunuh ayah kita. Siapa di sana? Gang Suiche. Gang Suiche yang panjang dan berliku-liku. Gang Suiche yang ditempa selama 10 tahun. Gang Suiche yang indah, tak terkatakan. Kamu pasti mabuk, pasti ngomong sembarangan. Gang Suiche. Adik, lihat kakak, katakan pada kakak. Kamu tidak ngomong sembarangan, kan? Kamu tidak mabuk, kan? Aku mabuk. Tapi aku tidak ngomong sembarangan. Siapa pembunuhnya? Siapa? Liao Chun Feng. Higuiki, matilah. Tembaklah, aku tidak ingin menyembunyikan ini seumur hidup. Aku tidak bisa. Aku mencintaimu. Jangan katakan lagi. Aku berharap orang yang kucintai membalas dendam untuk ayahnya. Tembaklah. Bunuh aku pembunuh ayahmu. Akulah yang membunuh ayahmu, bunuh aku. Jangan katakan lagi. Ini. Liao Chun Feng sendiri yang memberitahuku. Jadi aku tidak bisa melakukannya. Aku menembak, aku memegang pistol dengan kedua tangan. Aku menembaknya 3 kali, tidak satu pun yang mengenai. Dia pergi. Maaf, ayah. Ternyata sudah mencari begitu lama.
Pembunuhnya selalu di depan mataku, berputar-putar. Adik, kamu tidak bisa melakukannya, biar kakak yang lakukan. Kakak, kamu mau apa? Membunuh Liao Chunfeng. Apa? Kamu mau membunuh Liao Chunfeng? Tentu. Tidak bisa dibunuh, tidak bisa dibunuh. Minggir, minggir. Tidak, kakak. Minggir, minggir. Kamu minggir. Mbak, kamu nggak bisa bunuh dia, aku ngerti, karena kamu sayang sama dia. Tapi sejak dulu, orang Tiongkok punya dua dendam yang harus dibalaskan. Dendam pembunuhan ayah, dan dendam perampasan istri. Kalau aku nggak bunuh dia, aku nggak layak jadi manusia, nggak layak jadi anak ayahku. Bunuh orang, bayar nyawa. Bunuh orang, bayar nyawa. Bayar nyawa. Lagi pula aku nggak bunuh banyak orang. Nggak peduli nambah satu lagi. Nggak boleh. Minggir. Kak, aku nggak mau kamu bunuh Liao Chunfeng. Terus kamu tega biarin ayah kita mati nggak tenang? Kak, kalau kamu bunuh Liao Chunfeng, dan nggak punya ayah lagi. Dan dari dulu emang nggak punya ayah. Tapi ayah dan udah balik. Aku nggak peduli, aku harus bunuh dia. Dia nggak butuh ayah, asal ada om aja. Nggak boleh, kamu nggak bisa bunuh dia. Liao Chunfeng itu penembak jitu. Dia juga punya istri. Hari ini, bukan dia mati, ya aku yang mati. Kak, aku kasih tahu yang sebenarnya. Aku nggak mau kamu bunuh dia. Kak, aku tahu aku benci dia. Aku benci banget sama dia. Tapi aku nggak mau dia mati. Kak, aku sayang dia. Aku masih sayang sama dia sampai sekarang. Kamu sayang dia. Tapi aku nggak sayang ayah kita. Kamu sayang Liao Qiuyue, kan? Padahal Liao Qiuyue udah nikah sama orang lain. Kenapa kamu nggak bisa bunuh Shui Xian? Aku. Kak, Dendam pembunuhan ayah duluan, dendam perampasan istri belakangan. Ini dendam harus ada urutannya, kan? kamu ngomong apa sih? Kamu kasihan sama Qiuyue. Kak, aku ini adik kandungmu. Kamu nggak kasihan sama aku? Kalau kamu bunuh Liao Chunfeng, kamu bakal bikin hatiku hancur. Lepasin aku. Kak, aku kasih tahu ini. Bukan supaya kamu bunuh Liao Chunfeng. Aku beneran kasihan sama kamu. Karena kamu nggak tahu siapa yang bunuh ayah kita, bikin kamu merasa bersalah dan sedih. Aku beneran kasihan sama kamu. Aku beneran nyesal kasih tahu ini. Kak, kalau kamu kasihan sama aku dan lepaskan Liao Chunfeng. Adik. Di dunia ini, kakak hanya punya kamu satu-satunya keluarga. Kakak rela menderita sendiri. Tapi tidak akan membiarkan kamu sedikit pun tersakiti. Tenang, aku tidak akan membunuhnya. Kakak, kamu tahu rahasia ini sudah lama aku pendam. Sudah lebih dari 10 tahun, hampir membuatku sesat.
Hari ini aku mengatakannya. Aku lega. Sudah lega. Sebelasan, aku tanya kamu. Kamu bilang Yunsiu adalah adik angkatmu. Pasti kamu sangat menyayanginya, kan? Aku yakin kalau ada yang berani menyakiti Yunsiu, kamu pasti akan berkelahi dengannya. Aku tidak salah, kan? Tapi aku agak bingung. Hari ini kakakku membawa Kuo Xiaoyu pulang. Aku lihat kamu sama sekali tidak bereaksi. Kamu tidak bisa tidak mengkritik sama sekali, kan? Tidak mengkritik bukan berarti aku tidak punya pendapat. Lalu kamu karena menjaga perasaanku, jadi tidak mau bicara. Apa yang harus aku katakan? Dia sudah membawa orangnya. Kamu bilang, kedepannya aku harus bagaimana? Dan ini keponakanku. Cao Cao juga keponakanku. Yunsiu adalah kakak iparku. Tapi Kuo Xiaoyu juga kakak iparku. Kamu bilang, bagaimana aku harus menghadapi mereka ke depannya? Katakan jujur, kamu suka siapa dari mereka? Kalau begitu, kedepannya kamu harus baik ke Yunsiu. Kuo Xiaoyu juga jangan kamu sakiti. Bagaimanapun, keduanya adalah keluarga, tidak mudah. Hal tersulit di dunia ini adalah berada di dua sisi. Ayah kita hari ini memarahinya habis-habisan. Apa yang ayah katakan? Ayah memaksa kakakmu untuk bercerai dengan Kuo Xiaoyu. Kakakku tidak mungkin bercerai dengan Kuo Xiaoyu. Maka dia juga tidak mungkin menikah lagi dengan Yunsiu. Aku rasa kakakku juga sangat bingung. Bingung. Kakakmu bingung sampai kasihan. Tidak bisa. Hari ini aku harus membunuh Liao Chunfeng. Kalau tidak membunuhnya, aku tidak bisa melupakan ini. Yunsiu kemungkinan besar sudah memberitahu Liao Chunfeng. Aku harus membunuh Liao Chunfeng sebelum dia lari. Tapi sejak dulu, orang Tionghoa punya dua dendam yang harus dibalas. Dendam membunuh ayah, dan dendam merebut istri. Kalau aku tidak membunuhnya, aku tidak layak jadi manusia, tidak layak jadi anak ayahku. Membunuh harus dibayar dengan nyawa. Bayarnya. Lagi pula aku sudah membunuh banyak orang. Tidak masalah nambah satu lagi. Kamu mau ngapain sebenarnya? Kak, kamu ingkar janji. Kamu bilang tidak akan membunuhnya. Kamu ngapain datang ke sini tengah malam begini? Aku sudah memutuskan. Hari ini aku harus membunuh Liao Chunfeng untuk membalas dendam ayah. Aku tidak izinkan kamu membunuhnya. Kak, ayah kita pernah bilang, kalau kita hadapi masalah besar, harus tenang. Kamu kan ketua Fuxingxie. Kok kamu tidak bisa tenang sama sekali? Aku kasih tahu. Kalau aku bosmu, aku akan jadikan kamu prajurit kecil. Ayah kita bilang kamu lebih pintar dariku.
Tapi menurutku kamu tidak layak membawakan sepatuku. Kamu, Sekarang juga kamu kirim telegram ke bosmu. Bilang biar aku yang jadi ketua Fuxingxie ini. Kak, kamu mau aku ngapain? Pulang tidur. Tiger, musuh pembunuh ayahku terus berkeliaran di depanku. Mana bisa aku tidur? Kalau kamu tidak bisa tidur, coba ingat-ingat dulu. Saat granat meledak, ayah kita turun dari mobil dengan tenang, memerintahkan pengawal untuk menangani mereka. Itu namanya apa? Itu namanya jiwa besar. Kamu ini namanya apa? Kamu ini namanya sampah. Kalau kamu berani menghalangiku, aku bunuh kamu anak durhaka ini. Kalau ayah tahu kamu melakukan ini hari ini, dia pasti tidak setuju. Aku tahu kamu sangat ingin membalas dendam. Tapi kalau kamu masuk ke halaman ini, membunuh Liao Chunfeng di depan istrinya dan anaknya, kamu bukan membalas dendam ayah, kamu malah membuat ayah kita berdosa. Kamu tidak punya anak. Kamu tidak akan mengerti. Anak sekecil itu melihat ayahnya mati di depan matanya. Kamu mau dia hidup bagaimana? Kamu mau dia jalani hidupnya bagaimana? Kak, Liao Chunfeng ini tidak akan lari dalam waktu dekat. Kalau kita mau balas dendam, kita cari cara yang aman. Hari ini kita berdua mabuk. Kita berdua harus tenang dan berpikir. Besok kalau aku sudah punya ide, aku cari kamu, ya? Kamu tahu aku kan, Kak? Kalau kamu masuk ke halaman ini, aku pasti ikut masuk. Nanti kita bertiga bisa mati. Aku mohon. Biar kita bertiga lewati malam ini, ya?
Ada apa? Mimpi buruk. Gak apa-apa, gak apa-apa. Tadi pas aku tidur, tanganku ditaruh di dada, gak apa-apa. Itu cuma mimpi. Cepetan tidur. Tidur, tidur. Masih hidup. Ini Kuo Xiaoyu, istriku. Ini anak perempuanku, Cao Cao. Kamu gak bisa bunuh dia, Kak, karena kamu mencintainya. Tapi sejak dulu, orang Cina punya dua dendam yang harus dibalas. Dendam membunuh ayah, dan dendam merebut istri. Kalau aku gak bunuh dia, aku gak layak jadi manusia, gak layak jadi anak ayahku. Ayah, aku harus gimana? Ayah, aku sudah sampai di Gang Suiche. Aku datang untuk membalas dendammu. Tenang saja. Aku pasti akan bunuh si musuh ini dengan tanganku sendiri. Silakan. Tolong serahkan surat ini ke He Jiangshan secepatnya. Kamu adik kandang He Jiangshan. Kenapa kamu gak masuk sendiri dan serahkan langsung ke dia? Ini penting, tolong segera serahkan ke dia. Oke, Jerry. Aku langsung pergi. Ada apa? Adiknya He Jiangshan, Yun Xiao. Kasih surat ke He Jiangshan, katanya penting. Harus langsung diserahkan ke dia. He Jiangshan mabuk semalam, kasih suratnya ke aku saja. Kamu sibuk dulu aja. Om, Tante, gimana? Om Feng, aku dan Xiaoyu harus kerja. Taruh Cao Cao di sini aja. Aku paling tenang kalau gini. Ngapain lihat aku? Aku ini laki-laki, bisa ngurus anak? Cepetan bilang ke si Tuan, mau ngurus Cao Cao ga? Aku bisa ngurus.
Aku takut Yunxiu. Yunxiu itu wanita seperti apa? Siapa di Gang Suiche yang gak tahu? Dia bisa marahin Cao Cao? Gak percaya? Nanti lihat sendiri, kasihan aja gak cukup. Tante, lihat, dandan itu anaknya Chun Feng. Tapi Cao Cao juga begitu. Kedua anak ini adalah anak Chun Feng. Aku belum pernah mengurus Cao Cao, takut tidak bisa mengurusnya dengan baik. Kamu tahu, mengurus anak adalah hal tersulit di dunia. Lebih sulit daripada jadi pejabat atau berbisnis. Kenapa begitu? Kalau anak ini ada apa-apa, bagaimana kita bisa menjelaskan ke orang tuanya? Tidak bisa dijelaskan, Tante Chun Feng sudah bilang. Cao Cao di sini dia paling tenang. Iya. Kasihan orang tua di dunia ini, anak ini apa salahnya? Mereka sibuk sampai minta tolong kita. Minta tolong itu mudah? Orang tidak minta tolong biasanya tinggi. Tante, kalau kamu bisa mengurus Cao Cao, itu adalah keberuntungan Cao Cao. Bagaimana kalau aku coba mengurusnya? Terima kasih. Cao Cao cepat bilang terima kasih ke kakek nenek. Tidak usah terima kasih, kemari, nenek peluk. Anak ini bikin sedih. Nyonya Liao, aku mau bilang satu hal hari ini. Aku masih belum mengerti, kalian berdua. Kenapa harus kerja di stasiun intelijen Fuxingxi? Kerja apa saja lebih baik, kita tidak kekurangan uang. Kalian tidak tahu apa yang orang luar bilang. Bilang itu pekerjaan mata-mata. Ada satu hal yang mau aku bilang. Orang biasa tidak suka dengan Fuxingxi kalian. Paman Feng. Kadang-kadang kita tidak bisa mengontrol diri. Kaki tuan muda itu ada di tubuh sendiri. Paman, Tante, terima kasih sudah mau mengurus Cao Cao. Kami sekarang mau pergi ke makam ayah Chun Feng. Sebentar lagi aku akan bawa Cao Cao ke sini. Baiklah, ayo Cao Cao. Ayo, Terima kasih ya, sama-sama. aku pergi dulu. Paman, Tante, hati-hati di jalan. Kakak. Setelah kamu pergi, aku berpikir semalaman. Aku melihat langit di luar jendela perlahan terang. Masih belum bisa memikirkan cara yang tepat dan aman untuk membalas dendam. Aku tahu, aku tidak bisa menghentikanmu membunuh Liao Chun Feng. Maka aku tidak akan menghentikanmu. Kakak, kamu tidak mengerti betapa aku mencintai Liao Chun Feng. Kamu membunuhnya. Sama saja dengan membunuh hatiku. Membunuh keberanianku untuk hidup. Sekarang aku hidup di dunia ini. Sudah tidak ada artinya lagi. Kak, kamu adalah paman kandung Dandan. Maka Dandan aku percayakan padamu. Aku yakin kamu akan memperlakukannya dengan baik. Kamu harus menyuruh Dandan terus bersekolah. Setelah dewasa, jadilah pria yang punya cita-cita dan ambisi. Kamu hidup untuk membalas dendam, biarkan aku mati. Pilihan siapa yang lebih baik? Hanya Tuhan yang tahu. Setelah aku mati dan bertemu ayah, aku akan memberitahunya pilihanku. Jika ayah menyalahkanku, aku akan menerima apapun hukuman dari ayah. Kak, mulai sekarang aku tidak akan pernah lagi berjalan di jalan Suiche Siang. Kamu juga tidak perlu mencariku. Ikatan kita sebagai saudara akan terputus saat kamu membaca surat ini. Adik berharap kamu jangan menyakiti Kuo Xiaoyu dan Cao Cao.
perempuan dan anak-anak pada dasarnya tidak bersalah. Setiap tahun di hari Qingming, kamu bakar kertas untuk ayah kita. Bakarkan juga satu untukku. Terakhir, adik masih ingin menyarankanmu untuk melupakan Qiuyu. Cepat carikan adik seorang kakak ipar. Hidup ini singkat. Bagi kamu, mungkin lebih baik punya teman hidup. Adik, Hitao Hua, tulisan terakhir. Adikku Yunxiu hilang. Kalian semua pergi mencarinya, gali tanah sedalam 3 kaki juga harus ketemu. Setelah ketemu, bawa ke sini. Jangan biarkan dia melangkah keluar dari stasiun intelijen. Ya. LVV, kamu tunggu kabar di kantor ya. Chan Feng, ini adalah makam pakaian yang mereka buat untukmu. Di sini juga terukir namamu. Ya, Ayah, siapa yang berbaring di dalam ini? ayah. Ayah, bukankah kamu berdiri di sini? Bagaimana mungkin ada di dalam ini? Cao Cao, kamu masih kecil. Setelah kamu besar, kamu akan mengerti. Chun Feng, bagaimana kalau kita ratakan makam itu? Biarkan saja. Ini adalah yang Yunxiu buat untukku. Di hatinya, aku sudah lama mati. Meratakannya malah tidak baik. Ayah, aku masih hidup. Ini adalah Xiao Yu, menantumu. Namanya Cao Cao. Itu cucumu. Cao Cao cepat bersujud ke kakek. Ayah, aku tidak mau berlutut. Ayo, tiru cara ibu. Ayo, Ayo, berlutut. Paman Feng. Ada apa, Paman Feng? Apakah adikku datang? Dia pergi ke pabrik tepung. Dia tidak pergi. Apa maksudnya? Dia meninggalkan sepucuk surat. Katanya dia akan meninggalkan Sui Ce siang dan tidak akan kembali lagi. Kenapa begitu? Yunxiu ini keras kepala, harus segera dicari. Dia tidak bisa karena Chun Feng sudah punya istri dan anak, lalu stres dan kabur dari rumah. Dia masih punya anak, tidak mungkin dia meninggalkan anaknya. Liao Chun Feng si brengsek ini. Dialah yang menyebabkan Yunxiu seperti ini. Dialah yang memaksa Yunxiu. Aku akan mencarinya. Dia pergi ke makam ayahnya. Cao Cao, hati-hati ada serangga. Chun Feng, kamu terlalu ceroboh. Bahkan Yunxiu hamil kamu tidak tahu. Aku benar-benar tidak tahu. Sekarang aku ingat. Seharusnya itu. Saat kita pergi mengintai gudang makanan pasukan Zensong. Sehari sebelumnya.
Aku bisa mengerti. Xiao Yu, dulu saat kita masih dekat, aku pernah bilang padamu tentang ini. Dulu aku pernah suka Yunxiu. Tapi aku tidak bilang padamu, kan? Sudah lama, aku tidak keberatan. Wakil Kepala Stasiun Liao. Kepala Stasiun He. Kepala Stasiun He, ada tugas? Adikku Yunxiu hilang. Hilang? Kenapa? Dia meninggalkan surat, katanya dia tidak mau tinggal di Sui Che Siang lagi. Bilang jangan cari dia lagi. Kenapa? Aku pikir kamu tahu dia biasanya suka kemana. Jadi aku minta bantuanmu. Xiao Yu, kamu bawa Cao Cao pulang ke rumah Paman Feng dulu. Lalu temui kami di stasiun intelijen. Baik. Aku ikut kamu. Ciao ciao. Liao Chunfeng. Jangan tersinggung dengan kata-kataku. Kalau Yunxiu tidak bisa ditemukan, aku akan menganggap kamu yang membunuhnya. Paman Sui. Kalau kamu tidak kembali, bisakah Yunxiu pergi? Bahkan mati saja susah ya. Kamu mau membuatku menderita ya? Cepat pergi cari di sungai kota. Sudah mencari di mana-mana. Kak, kamu dulu dengan Yunxiu. Tempat favorit kalian pergi kemana? Juga tidak pergi kemana-mana. Kuil Guanyin. Ayo pergi. Dan. Tuhan sayang ibu, tidak tega melepasmu. Atau Tuhan tidak ingin ibu mati dengan mudah. Membuat ibu menderita di dunia ini. Liao Chunfeng, kamu di mana? Kamu masih hidup tidak? Kakakku yang kejam itu. Tuhan, apa yang harus kulakukan? Nona, saya bilang, kamu harus minum lebih sedikit. Ada apa yang tidak bisa diselesaikan? Nona, saya juga ingin yang terbaik untukmu. Kalau untuk kebaikanku, pergi saja. Kak, kamu bilang, kalau kamu membunuh Liao Chunfeng, kamu juga harus membayar nyawa. Kamu membuat adik ini kehilangan 2 orang sekaligus. Bagaimana aku bisa hidup? Pelayan,
1 botol lagi. Adikku akan pergi kemana ya, kepala stasiun? Ada keadaan darurat, sangat mendesak. Mohon kepala stasiun Hi segera kembali ke stasiun. Ayo pergi. Hitaohua, aku lihat kamu hanya bisa menjadi biarawati di biara. Nona, bos kami bertanya, di mana rumahmu? Kenapa lihat aku punya uang mau merampokku? Anda pikir kemana? Bos kami takut Anda minum terlalu banyak, siap mengantar Anda pulang. Buka botolnya. Nona, Buka. Nona, terlalu banyak. Banyak sedikit ya, begitu saja. Hitaohua ya, Hitaohua ya. Kamu ini tidak berguna. Bukannya kamu bilang mau mati? Kamu sudah bicara besar. Kenapa tidak mati saja? Kamu memang tidak berguna. Hitaohua ya, aku lihat kamu. Masuk saja ke Feng Yukou. Di dalam Feng Yukou itu, ada banyak biara suster. Kamu nanti bisa makan vegetarian, berdoa, dan melihat bunga persik. Aku lihat hari-harimu nanti akan menjadi jubah hitam dan lampu tunggal. Melihat hutan yang sunyi, mendengar kicauan burung yang merdu. Melihat aliran air yang mengalir perlahan. Melihat bunga persik yang mekar dan gugur setiap tahun. Dan angin musim semi tetap datang setiap tahun. Bunga persik gugur, angin musim semi tetap ada. Inilah hari-harimu nanti. Qi Zanchang mengirim telegram rahasia mendesak. Wakil Zanchang Liao, LVV. Hi Zanchang. Panggil semua orang yang mencari Yunxiu untuk rapat. Yunxiu itu. Tidak usah peduli. Bagaimana bisa tidak peduli? Ayo. Cepat masuk, Wangge sudah datang. Ayah, mainlah.
Kakak. Jangan tarik aku, jangan tarik aku. Lain kali, lain kali, lain kali. Ayah, Eo. Ayo. Eo, Eo, Eo. Gadis ini kenapa? Apa yang terjadi? Cantik ya, memang cantik, pakaiannya juga bagus. Huye, Bauye. Cepat, cepat lihat. Ada APA? Ayo. Lihat apa? Cepat, cepat. Hei, Apa? apa? Dia yang datang sendiri. Mama, dia sangat cantik. Apakah lebih cantik dari Mei Guiding Xiang dan Yulan kita? Kamu bilang padanya, Mama, Mei Guiding Xiang dan Yulan itu. Dibandingkan dengannya, itu seperti bunga yang layu dan rusak. Jadi begitu. Mengerti isi hatiku, mari kita lihat wanita yang datang sendiri. Di dalam. Bentuk tubuhnya bagus, seperti putri tidur. Lihat lagi wajahnya, tidak ada pria yang tidak suka. Jampun. Astaga. Kalian. Ada APA? Tak heran dikatakan nafsu itu seperti pisau yang mengikis tulang. Tenang saja, Bu, tubuhku kuat kok. Kuat apanya? Kamu sekuat peluru. Maksud masih pakai rompi anti-peluru? Kamu tahu siapa dia? Dia bernama Yun Xiu. Selama pengepungan kota, dia dan Liao Juren berada di atas tembok kota, membacakan tulisan kepada pasukan Zhen Song. Liao Juren sudah jatuh, tapi dia masih terus membacakan. Dia adalah adik dari kepala stasiun Barat Laut He. Cepat, kunci pintu dan jaga baik-baik. Jangan biarkan siapapun masuk. Aku harus cepat menemui kepala stasiun He. Baik. Cepat. Sayap. Maaf, pergi. Aku mencari kepala stasiun He, ya benar. Kamu siapa? Mener Rumah Yusin. Apa? Ulangi lagi. Mener Rumah Yusin. Kamu ini tidak takut mati ya? Berani-beraninya menuduh kepala stasiun He kami. Kepala stasiun He kami jujur dan tegas. Tidak pernah main-main, kamu berani. Lepaskan aku, kamu bisa bertanggung jawab jika terjadi kesalahan besar. Di rumah Yusin ada komunis. Komunis, aku belum pernah melihatnya. Tapi aku sudah banyak melihat. Kamu bilang komunis itu bisa ke rumah Yusin? Aku jadi heran. Apa urusan penjual daging dengan kepala stasiun kami? Bicara baik-baik, aku juga berjuang untuk hidup. Jujur saja, adik kepala stasiunmu ada di tempatku. Kamu bilang Yun Xiu ada di rumah Yusin? Ya, makanya aku. Kamu ini tidak takut mati ya? Kalau ini sampai tersebar. Aku tidak mau berdebat lagi. Jika terjadi sesuatu pada Yun Xiu, kamu sendiri yang bertanggung jawab. Parenti. Tunggu sebentar. Aku akan mencari kepala stasiun He. Kediaman ketua komite dipilih di Lintong. Tugas kita adalah memantau dengan cermat gerakan Partai Komunis di 11-an. Sekarang ini masa yang sangat genting. Apapun bisa terjadi. Jadi kita harus benar-benar waspada. Hati-hati dan lebih hati-hati lagi. APA. Wakil Kepala Stasiun Liao, kamu yang memimpin rapat. Aku ada urusan, aku akan keluar sebentar.
Kepala Stasiun Hi, adikmu Yunsiu ada di rumah hiburan Yusin. Kamu yakin? Benar Yunsiu, aku tidak mungkin salah mengenali. Ini harus dirahasiakan, mengerti? Ayo pergi. Cepat. Kenapa malah sampai ke rumah bordil? Ada orang tidak? Bebaskan aku. Aku bicara padamu, bebaskan aku, buka pintu. Aku bicara padamu, buka pintu. Ini jangan diberitahu siapapun. Aku mengerti, aku mengerti. Cepat minggir, minggir. Hari ini tutup. Ding Xiang, suruh teman-teman tutup pintu besar. Bukan tidak kenapa, tunggu sebentar. Siapa yang menyewa tempat ini? Ada orang, buka pintu, kenapa mengunciku? Aku bicara padamu, dengar tidak, bebaskan aku. Buka saja. Turun, turun. Kamu juga sibuklah. Yunsiu, aku kakakmu. Kamu datang buat apa? Buka pintu. Bukannya aku sudah bilang dengan jelas. Kita sudah tidak ada hubungan lagi, cepat pergi. Statusmu tidak cocok datang ke tempat seperti ini. Ini bukan tempat yang seharusnya kamu datangi. Jangan bicara yang tidak perlu. Cepat pergi, jangan ganggu aku melayani tamu. Pukul, terus pukul. Pukul pipi sini, pukul, pukul. Kamu tidak malu, aku saja malu. Malu apa? Bukannya aku sudah tulis dengan jelas di surat itu. Kamu membunuh Liao Chunfeng sama saja dengan membunuhku. Aku sudah mati. Di mana aku ada apa hubungannya denganmu? Sekarang aku seperti mayat hidup. Aku cocok berada di tempat seperti ini. Justru kamu, seorang pejabat seharusnya tidak datang ke tempat seperti ini. Ini akan mempengaruhi masa depanmu. Bukankah kamu bilang ingin mati? Jadi kamu datang ke tempat ini untuk mencari kematian? Kamu pikir aku tidak berani mati? Aku sudah berdiri di atas tembok kota. Aku ingin melompat ke bawah. Tapi tepat saat aku ingin melompat, Dandan muncul di hadapanku. Dandan bilang padaku, "Mama, kenapa kamu cantik banget sih?" Aku berpikir, kalau aku melompat dan jatuh dengan wajah yang jelek, Dandan melihatku dengan wajah yang jelek itu, pasti dia akan sedih. Kemudian, aku berpikir untuk melompat ke sungai dan hanyut. Dandan tidak akan melihat wajahku lagi. Ya Tuhan, sungguh.
tidak mungkin membiarkan aku mati dengan mudah. Dia pasti ingin menyiksaku, jadi secara tidak langsung dia membawaku ke tempat pelacuran ini. Karena kamu belum mati, ikutlah pulang dengan kakak. Tidak mau pulang. Ayo, jangan mempermalukan diri di sini, ikutlah pulang dengan kakak. Aku tidak malu. Ikutlah pulang. Kamu ikut pulang dengan kakak. Lepaskan aku. Apa yang kamu lihat? Pergi. Pergi. Bukankah kamu tanya padaku, kenapa tidak mencari kematian? Aku. Maka hari ini aku akan tunjukkan padamu bagaimana aku bisa menyipratkan darah ke wajahmu. Kamu. Ketika sampai di atas, aku akan bilang pada ayah bahwa kakakku sendiri yang perlahan-lahan mendorongku sampai ke titik ini. Aku akan biarkan ayah melihat dengan jelas anak yang dia besarkan. Adik, ikutlah pulang dengan kakak, kalau ayah tahu kamu di tempat seperti ini. Kakak mohon, ikutlah pulang dengan kakak. Ikutlah pulang dengan kakak. Kakak, aku tahu. Kamu adalah orang yang mengerti cinta. Kamu juga pernah mencintai seseorang. Kamu mencintai Liao Qiuyu. Dan sampai sekarang masih mencintainya. Kenapa kamu tidak membunuh Sui 11-an? Itu karena kamu tidak tega melihat Qiuyu sedih. Kamu takut Qiuyu akan terluka. Kak, aku adik kandungmu. Kok kamu nggak takut bikin aku sedih? Aku nggak nyesel udah ngasih tahu rahasia ini ke kamu. Karena aku tahu, kamu orang yang paling sayang sama aku di dunia ini. Kamu pasti nggak akan bikin aku sedih dan sakit hati. Karena kamu kakak kandungku. Kak, kamu belum pernah jadi ayah, belum punya anak. Kamu nggak ngerti. Aku sama Liao Chunfeng udah mati. Dan gimana? Seseorang yang nggak punya ayah dan ibu. Dia baru 10 tahun. Kamu mau dia hidup gimana? Lonceng yang satu lagi ada di kaki mancang. Kalau kamu kangen sama dia, lihat aja lonceng itu. Oke, aku janji sama kamu. Nggak akan bunuh Liao Chunfeng. Kamu udah bilang ini 3 kali. Aku orangnya janji pasti ditepati. Kamu sumpah. Oke, aku sumpah. Sumpah sama ayah kita. Ayah, kamu dengar ya. Aku He Jiangshan nggak akan bunuh Liao Chunfeng. Bisa keluar.
Kaki, kamu sama Yun Xiao. Nggak pernah datang ke Yusin Yuan kita, orang-orang di sini hari ini. Dan nggak ada yang pernah lihat kalian. Ingat kata-katamu. Tenang aja. Kak, makasih ya. Jangan buru-buru, tetap tenang. Mama, Kok pada ada di sini? Kangen Mama ya? Papa, kok kamu juga datang? Aku bilang, kamu kemana aja? Bikin semua orang cari-cari kamu. Aku masuk Feng Yuko. Kamu ke Shin Wukong kapan? Aku ke biara buat minta ramalan, bakar hiu, dan sembahyang. Minta ke Buddha nggak ada gunanya. Mending minta ke diri sendiri. Aku suka banget minta ramalan dan sembahyang. Katanya Buddha itu nggak ada batasnya. Gimana hasil ramalannya? Tante, rahasia langit nggak boleh dibocorin. Kangen Mama nggak?